Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 414201100045 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Saya akan menjelaskan tentang sel surya atau solar cell. Definisi sel surya. Solar cell atau sel surya atau biasa disebut juga dengan sel fotovoltaik merupakan alat yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Teknologi ini pada beberapa dekade terakhir sangat populer, sehingga bisa dikatakan teknologi pembangkit listrik energi matahari akan semakin dominan dalam waktu beberapa dekade mendatang. Pada masa depan, akan sangat tidak mustahil sel surya yang akan dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar, mengisi baterai, handphone, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Sebenarnya, fotovoltaik atau fotovoltaik merupakan istilah yang dipergunakan untuk teknologi dan riset yang berkaitan dengan aplikasi sel fotovoltaik tersebut untuk menghasilkan kelistrikan dari sinar atau cahaya, di mana sinar tersebut tidak hanya terbatas pada sinar matahari saja, tetapi biasanya sel surya juga disebut sebagai sel fotovoltaik. Berikut adalah contoh gambar dari sel surya. Prinsip kerja sel surya. Pada prinsipnya, sel fotovoltaik beroperasi melalui 3 tahap, yaitu penyerapan cahaya yang menyebabkan eksitasi elektron dari material fotovoltaik, kemudian menghasilkan pasangan elektron hole atau disebut juga dengan exciton. Kemudian ada proses selanjutnya, yaitu memisahkan pembawa muatan atau charge carrier yang muatannya berbeda. Selanjutnya, muatan-muatan tersebut masuk ke dalam rangkaian eksternal dan menghasilkan listrik atau elektron yang mengalir pada rangkaian eksternal. Konversi energi sinar matahari dapat terjadi karena sinar matahari mengenai bahan semikonduktor. Semikonduktor merupakan material yang memiliki pita valensi atau valence band dan pita konduksi atau conduction band yang terpisahkan oleh celah energi atau energi gap. H pada saat foton yang berenergi heavy adalah H konstansa Planck, dan V adalah frekuensi. Lebih besar daripada celah energi semikonduktor mengenai material semikonduktor, maka elektron pada pita valensi akan tereksitasi pada pita konduksi dan meninggalkan hole yang bermuatan positif pada pita valensi. Berikut merupakan contoh dari prinsip kerja sel surya. Selanjutnya itu ada teknologi sel surya. Sel surya termasuk dalam kategori sel galvani, karena sel surya dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik. Pada teknologi sel surya, hampir semua terdapat 2 jenis semikonduktor yang dikombinasikan, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor yang memiliki kelebihan hole sehingga kelebihan muatan positif, sedangkan semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor yang memiliki kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif. Kedua tipe semikonduktor dapat dibuat dengan modifikasi yang disebut dengan proses doping, yaitu menambahkan unsur lain ke dalam struktur kristal semikonduktor awal. Sebagai contoh, apabila ke dalam semikonduktor silikon ditambah unsur boron atau bermuatan 2 positif, maka akan terbentuk semikonduktor tipe P. Sedangkan jika ditambahkan unsur fosfor bermuatan 1 negatif, maka akan terbentuk semikonduktor tipe N. Perkembangan teknologi sel surya. Generasi pertama, yaitu teknologi pertama yang berhasil dikembangkan oleh para peneliti, adalah teknologi yang menggunakan bahan silikon kristal tunggal. Teknologi ini mampu menghasilkan sel surya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Masalah terbesar yang dihadapi dalam pengembangan silikon kristal tunggal ini adalah bahwa untuk dapat diproduksi secara komersial, sel surya ini harganya sangat mahal, sehingga membuat solar cell panel yang dihasilkan menjadi tidak efisien sebagai sumber energi alternatif. Berikut merupakan contoh dari teknologi sel surya generasi pertama. Kemudian generasi kedua,
adalah sel surya yang dibuat dengan teknologi lapisan tipis atau thin film. Teknologi pembuatan sel surya dengan lapisan tipis ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya pembuatan solar cell, mengingat teknologi ini hanya menggunakan kurang dari 1% dari bahan baku silikon jika dibandingkan dengan bahan baku untuk tipe silikon wafer. Metode yang paling sering dipakai dalam pembuatan silikon jenis lapisan tipis ini adalah dengan plasma enchain chemical vapor deposition atau biasa disingkat PECVD dari gas silane dan hidrogen. Lapisan yang dibuat dengan metode ini menghasilkan silikon yang tidak memiliki arah orientasi kristal atau yang dikenal sebagai amorphous silikon atau non-kristal. Berikut merupakan contoh dari thin film atau teknologi sel surya generasi kedua. Kemudian perkembangan teknologi sel surya selanjutnya yaitu generasi ketiga. Penelitian agar harga solar cell menjadi lebih murah selanjutnya memunculkan teknologi generasi ketiga, yaitu teknologi pembuatan sel surya dari bahan polimer atau disebut juga dengan sel surya organik dan sel surya fotoelektrokimia. Sel surya organik dibuat dari bahan semikonduktor organik seperti polyethylene vinyl dan fullerene. Pada solar cell generasi ketiga ini, foton yang datang tidak harus menghasilkan pasangan muatan seperti halnya pada teknologi sebelumnya, melainkan membangkitkan exciton. Exciton ini adalah yang kemudian berdifusi pada dua permukaan bahan konduktor yang biasanya direkatkan dengan organik semikonduktor, berada di antara dua keping konduktor untuk menghasilkan pasangan muatan dan akhirnya menghasilkan efek arus foto atau fotokaren. Berikut merupakan contoh generasi ketiga teknologi sel surya yang sampai saat ini digunakan. Banyak sekali kelebihan dari perkembangan teknologi sel surya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.